Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di saluran kami, yaitu adalah Trisi. Kali ini kita kedatangan sebuah pasien yang berupa kipas tempel Cosmos. Katanya ini mati total dan ini memang dicolokin di stop kontak yang sudah ada tegangan kok mati. Tapi saya curiga kenapa kok ini colokannya itu kayak bukan bawaan dari pabrik. Langsung aja kita cek sebelum kita mengecek yang lain atau mungkin bagian dalam mesinnya. Kita buka ya teman-teman. Oh ya, dugaan saya itu tepat teman-teman. Ini ada yang copot. Mungkin sebelumnya bawaan dari pabriknya itu rusak atau mungkin patah ya teman-teman. Jadi diganti steker sendiri. Sebenarnya sih aman-aman saja ya teman-teman. Tapi untuk pemasangannya minimal kuatlah sehingga tidak mudah copot. Oke, ini kita coba masukin dan kencangin sekencang-kencangnya biar nggak copot lagi ya teman-teman. Soalnya kemarin komplainnya itu kipasnya mati total. Nah memang sih ketika saya tarik-tarik kok nggak ada, kayak nggak ada harus masuk, tapi kok colokannya itu kok bukan bawaan. Makan saya curiga dan ini saya coba bongkar dulu bagian colokannya. Ini kita pasang kembali ya teman-teman, dan ntar kita akan nyalakan apakah memang menyala atau masih mati ya teman-teman. Oke, nah sudah, ini mereknya Cosmos. Dan coba kita colokan lagi ke stop kontak apakah menyala. Oke, kita tarik dan menyala ya teman-teman, tapi kayak bunyinya itu kasar banget ya teman-teman. Untuk pertama kali ya tadi ya teman-teman, ketika memang ada kipas atau alat elektronik yang lain, jangan terburu-buru untuk membongkar mesinnya, tetapi cek dulu arusnya itu masuk apa tidak. Karena ini kipasnya bunyi, ada kemungkinan bushingnya sudah rusak atau mungkin ada karatnya atau yang lain. Tetapi saya curiganya itu malah bushingnya atau mungkin asnya itu kayak grisnya itu habis ya teman-teman. Ntar kita akan coba dikasih gris apakah masih berbunyi atau tidak. Ini untuk merek-merek Cosmos, Maspion dan lain-lain, ini pembongkarannya mungkin hampir sama ya teman-teman. Berbeda kalau Panasonic itu lebih enak itu. Kalau ini langsung sudah dibaut, diklemkan, jadi ya agak ribet lah. Ini kita coba sedikit demi sedikit, tetap hati-hati karena takutnya itu pernah saya ngelakuin kayak gini itu malah patah ya bagian klipnya untuk penguncinya itu, malah jadinya tombok. Ini sudah terbuka, lalu kita keluarin. Nah ini teman-teman, sebenarnya kalau diputar bagian asnya itu masih lancar ya teman-teman, nggak begitu seret-seret amat. Oke, kita coba nyalain lagi untuk mengecek lagi apakah bener ini bagian asnya apa enggak. Nah bener ya teman-teman, bagian bushing atau mungkin bagian asnya itu kemungkinan besar itu grisnya atau pelicinnya itu sudah aus lah, mungkin sudah habis lah. Ini untuk kapasitornya itu 1,8 ya teman-teman. Sekarang itu jarang sekali sih kapasitor 1,8, adanya mungkin 1, 1,2, 1,5, 2, 3 dan seterusnya ya teman-teman. Tapi untuk lebih mantapnya lagi, sebelum kita masuk yang lain, kita cek juga tadi kapasitornya apakah rusak atau mungkin lebih yakin di multi apakah memang sudah down apa enggak, karena itu juga mempengaruhi putarannya ya teman-teman. Ini kita coba buka dan kita akan coba kasih bagian asnya yang nempel dengan bushingnya itu kasih gris apakah masih bunyi apa tidaknya. Penyebab utama bagian asnya itu seret atau mungkin bunyi itu karena pertama jarang dibersihin atau mungkin pelicin atau grisnya itu sudah habis atau mungkin sudah berkarat ya teman-teman.
Ini kita coba copot bagian pennya agar bisa ditarik keluar ntar. Nah ini kita hati-hati ya teman-teman, soalnya biasanya itu kabel bagian deket termofuse dan lain-lain itu kecil, takutnya malah putus. Karena saya pernah mengalami kayak gitu, saya tarik sekeras mungkin malah putus ya teman-teman. Nah ini dia, ini ada yang patah, ada yang jatuh tadi ringnya, tapi nggak begitu masalah ya teman-teman, karena saya nggak nyetok ringnya kayak gini ya teman-teman. Ini ntar kita kasih yang ada aja, sisanya aja. Ini nggak tahu nih ring sebelah mana yang patah ini, tapi untuk dalam nggak masalah. Dan ini kita coba keluarin pelan-pelan. Nah ini dia teman-teman, rupanya ini kayak grease-nya itu sudah aus atau mungkin habis ya teman-teman. Kalau karet nggak begitu sih. Ini kita lap dulu biar agak bersih. Untuk satunya juga, yang penting kita lihat itu pertama asnya teman-teman. Kadang ada as itu yang kemakan dengan busingnya, jadi agak dekok ya, mungkin agak kemakan lah, agak beda lah diameternya. Ini kita kasih memutar. Yang terpenting sih bagian dekat busingnya ya teman-teman, nggak usah sampai semua as itu dikasih ya teman-teman. Nah ini kita taruh dulu, kita tutup grease-nya. Oke, kita akan coba cek dulu bagian busingnya apakah masih bekerja, karena kan kalau percuma dikasih grease tapi busingnya yang bermasalah tetap sama aja juga seret. Dan ini kita masukin lagi ya teman-teman, dicek lagi karena jangan sampai ringnya yang ada itu ketinggalan, soalnya ntar mempengaruhi juga. Ini kita bersihin dikit aja. Nah, oke, kita masukin pelan-pelan aja dan kita samakan mana yang atas dan mana yang bawah ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Nah ini kita coba. Nah ini agak enak ya teman-teman, nggak begitu kasar kayak tadi. Sekarang kita masukin baut-bautnya, karena kalau untuk pengecekan atau pengetesan itu kalau nggak dikasih baut ya minimal 2 lah, itu baru bisa ya. Tapi kalau enggak ya mau ngecek agak kesusahan ya teman-teman. Kita kencengin dulu semua. Untuk teman-teman yang mungkin kurang jelas atas penjelasan saya, mungkin bisa komen di bawah aja ya teman-teman. Soalnya kalau untuk menjelasin itu malah lebih sulit kata-katanya teman-teman. Nah ini udah kenceng dan ini kita pasang, karena kalau nggak dipasang itu malah nggak bisa gedek ya teman-teman. Kita coba lap dulu ya, karena kotorannya terlalu tebal banget, jarang banget dibersihin mungkin ini. Tadi kita lihat bagian lilitannya lumayan masih bagus, dan part-part yang lain kayaknya tidak ada kendala sama sekali. Untuk kapasitor kayaknya juga nggak ada masalah, walaupun saya belum ngeceknya ya teman-teman, karena dilihat dari putarannya itu masih kenceng menurut saya gitu. Ntar kalau dicoba pakai baling-baling pelan baru ganti kapasitor. Ini kita pasangkan baut gelengnya agar kita pengecekannya itu tahu ini bisa geleng apa tidaknya. Udah, nggak begitu terlalu kencang aja, nggak apa-apa. Bisa muter. Oke, kita langsung cek aja. Kita coba colokin di stop kontak, nyalakan. Nah agak mendingan ya teman-teman, lebih halus, nggak begitu kasar kayak tadi.
Oh ini balik, mungkin ini kita putar dulu ya teman-teman, dan coba kita colokin lagi. Alhamdulillah nyala. Gerakannya agak putus-putus karena ini kabelnya ini belum saya pasangkan bautnya agar tidak mengganggu. Ini kita pasangkan aja dulu biar tidak mengganggu gerakan gedek-gedek kipasnya ya teman-teman. Ini kita kencengin. Nah, kita rapin dan ntar kita masukin ke wadahnya. Tapi sebelum itu kita masukin pennya, takutnya ntar kalau lupa malah hilang ya teman-teman, karena barangnya kecil. Nah, ini kita masukin ke lubangnya, pukul aja pakai tang aja ya teman-teman, karena soalnya sedikit pukulannya sudah masuk. Nah, ini kita untuk bagian bodinya kita sudah cuci ya, nggak begitu bersih banget tapi agak mending daripada yang awal tadi. Dan untuk pemasangannya itu memang agak ribet seperti pembongkarannya, beda banget dengan kipas Panasonic ya teman-teman. Dan itu aja teman-teman, selamat mencoba di rumah. Kalau memang masih perlu apa yang ditanyakan, jangan malu-malu untuk bertanya. Kita sama-sama belajar. Orang bisa itu karena terbiasa ya teman-teman. Jangan males-males untuk belajar mencoba. Gagal itu hal yang biasa. Cukup sekian karena ini permasalahan atau kerusakannya cukup sepele. Selamat mencoba di rumah. Salam.